Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Koren Ariski, NIM A11 2022 14318. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ada kode from Google Colab import drive dan import SES. Ini kode untuk link untuk mengunjungi file di drive kita. Bisa lewat sini, diklik saja. Lalu kode selanjutnya ada import pandas ASPD untuk memasukkan dataset ke data frame, import seaborn as SNS untuk mempercantik visualisasi, dan selanjutnya ada ini untuk menggambar grafik. Di bawahnya untuk membagi training dan testing. Scalaron tree kita pakai decision tree. Dan ini import NumPy as NP digunakan untuk operasi matematika, dan escalator pipeline ini digunakan untuk mencegah nilainya bocor, dan escalator model selection digunakan untuk mendapatkan parameter optimal. Dan 4 kode ini untuk melihat skor. Dan di sini ada kode ini untuk mengatur opsi untuk menampilkan semua kolom pada data frame saat menggunakan library pandas dengan menetapkan nilai non pada display max columns. Itu akan menampilkan semua kolom tanpa membatasi jumlah kolom yang ditampilkan. Dan di sini ada kode. Ini untuk membaca dataset dari file CSV yang terletak di sini, link content drive my drive collab notebook, menggunakan fungsi pdread CSV dari library pandas, menunjukkan bahwa data dipisahkan oleh koma, dan header none, menunjukkan bahwa data tersebut tidak memiliki baris header. Dan di sini ada dataset head. Ini bentuk dari dataset headnya. Ada sebuah tabel isinya ini, dan ada dataset tail isinya ini, dan di sini ada dataset columns. Kode ini memberi nama kolom-kolom dalam dataset menggunakan list yang diberikan ini isinya, dengan memberi nama kolom-kolom ini memudahkan untuk merujuk ke setiap atribut dalam dataset saat melakukan analisis dan permodelan. Dan ini di bawahnya ada dataset head, isinya ini dari ini ya, columns. Dan di sini ada dataset info. Ini infonya dari yang di atas. Dan di sini ada kode untuk mengganti nilai ini tanda tanya dengan np.6 dalam dataset menggunakan metode replace dari library pandas. Digunakan untuk menggunakan penggantian nilai secara langsung pada dataset yang ada, tanpa perlu membuat salinan yang baru. Di sini ada dataset info, ini infonya. Di sini ada kode ini untuk menghitung persentase nilai yang hilang untuk setiap kolom yang memiliki nilai yang hilang dalam dataset. Contohnya kayak di sini ada is null itu untuk mengembalikan series yang menunjukkan apakah setiap kolom dalam dataset memiliki nilai yang hilang atau tidak. Di sini ada dataset log. Ini untuk memilih hanya kolom-kolom yang memiliki nilai yang hilang. Dan di sini ada list. Di sini ada list. Itu untuk mendapatkan daftar nama kolom dari kolom-kolom yang memiliki nilai yang hilang. Dan di sini ada len.
dan itu menghitung jumlah total baris dalam dataset. Ini ada 100, ini tujuannya untuk mengonversikan jumlah nilai yang hilang menjadi presentasi dari total jumlah baris dalam dataset. Ya, di sini ada kode dataset bla 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 bla. Kode ini menghapus baris duplikat dari dataset menggunakan metode drop duplicates dari library Pandas. Dengan melakukan ini, baris-baris yang memiliki nilai yang sama untuk setiap kolom akan dihapus secara otomatis. Lalu di sini ada dataset info. Ini isinya info-info. Di sini ada kode. Kode ini menghapus kolom-kolom di dalam dataset yang hanya memiliki satu nilai unik untuk semua baris. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi apply untuk menerapkan fungsi pd series nonique ke setiap kolom dalam dataset. Ini ada dataset infonya, dan kita menuju ke visualisasinya. Di sini ada kode. Kode ini menggunakan library Seaborn dan matplotlib untuk membuat plot conplot. Ini adalah plot yang menampilkan jumlah observasi untuk setiap kategori dalam variabel yang ditentukan. Nah, di sini ada kode ini itu untuk membuat subplot dengan ukuran gambar 25 kali 5. Dan yang kedua ini itu untuk membuat conplot dengan sumbu X adalah kolom capshape dari dataset. Data diurutkan berdasarkan jumlah dengan menggunakan value counts index dari kolom capshape. Dan yang plt show ini untuk menampilkan plot. Ya, ini hasilnya seperti ini, menjadi gambar visualisasi. Ya, ini ada kode selanjutnya. Kode ini untuk membuat plot conplot yang sama seperti sebelumnya yang di atas, tetapi kali ini berdasarkan variabel capSurface. Plot ini juga diurutkan berdasarkan jumlahnya dan diwarnai berdasarkan kategori keracunan poisonous. Dan ini visualisasinya, gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya kode ini untuk membuat plot conplot sama seperti sebelumnya, namun kali ini berdasarkan variabel capcolor. Plot ini juga diurutkan berdasarkan jumlahnya dan diwarnai berdasarkan kategori poisonous. Ini visualisasinya. Dan selanjutnya ada kode sama seperti sebelumnya, tapi ini menggunakan variabel bruises. Plot ini juga diurutkan berdasarkan jumlahnya dan diwarnai berdasarkan kategori poisonous. Ini visualisasinya dan gambarnya. Lalu di sini ada kode yang sama seperti sebelumnya, tapi menggunakan variabel order dan diwarnai berdasarkan kategori poisonous. Ini visualisasinya seperti ini dan gambarnya seperti itu. Dan ini ada coding selanjutnya seperti sama sebelumnya, tetapi menggunakan variabel Gilat attachment. Dan ini kategori warnanya poisonous. Ini visualisasi dan gambarnya menjadi seperti ini. Ini sama seperti sebelumnya, tapi menggunakan variabel gill spacing. Ini gambar dan visualisasinya. Dan di sini ada kode yang sama seperti sebelumnya dengan variabel gill size. Ini kode yang dengan variabel gill color. Ini gambar visualisasinya. Lalu ini ada variabel dengan nama stalk shape. Ini kode
seperti sama sebelumnya. Ini gambar dan visualisasinya. Ini kode dengan variabel start root. Ini gambar visualisasinya. Dan ini kode dengan variabel start surface buffering. Lalu ini ada start surface blurring dengan variabel itu. Ini gambar visualisasinya. Dan ini dengan variabel start coloring buffering. Ini gambarnya. Di sini ada variabel start color blurring. Ini kategori warnanya dan lain-lain dengan menggunakan Poisonous. Gambar dan visualisasinya seperti itu. Dan ini ada variabel file color. Ini dengan variabel ring number. Lalu ini dengan variabel ring type. Ini spot print color. Lalu di sini ada variabel population. Dan di sini ada variabel habitat. Ini gambar dan visualisasinya seperti itu. Di sini ada konversi. Ini iterasi melalui setiap kolom dalam dataset dan memeriksa apakah tipe data kolom tersebut adalah objek string dan memiliki jumlah nilai unik kurang dari atau sama dengan 50. Jika kondisi ini terpenuhi, kolom tersebut dianggap sebagai kolom kategorikal dan dimasukkan dalam daftar kategorikal underscore code. Ini terus kode ini mencetak nilai unik dari setiap kolom kategorikal bersama dengan nama kolomnya. Ini contohnya. Dan memisahkan setiap nilai unik dengan garis pembatas. Ini gunanya untuk membantu dalam mengeksplorasi nilai unik dan memahami distribusi kategori dalam dataset. Di sini ada kode selanjutnya. Kode ini untuk mengubah nilai-nilai dalam kolom-kolom tertentu dalam dataset dari representasi string ke representasi numerik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kamus dictionary yang menetapkan nilai numerik ke setiap nilai string yang mewakili kategori dalam kolom tersebut. Seperti ini misalnya untuk kolom Poisonous, nilai P diubah menjadi 1 dan nilai E diubah menjadi 0. Ini berlaku juga untuk kolom-kolom lainnya seperti cap shape, cap surface, cap color, voices, dan lain-lain. Dengan melakukan ini, data kategorikal dalam dataset telah diubah menjadi representasi numerik yang berguna untuk pemodelan dan analisis selanjutnya. Seperti ini. Di sini ada dataset info. Ini isinya yang dari atas tadi. Di sini ada dataset head. Ini isinya seperti ada sebuah tabel yang sama kayak tadi, Poisonous dari 0 diganti ke 1. Dan di sini ada kode dataset log, dataset is null, any columns. Ini digunakan untuk memilih kolom-kolom dalam dataset yang memiliki nilai yang hilang, tidaknya di satu baris. Ini dilakukan dengan menggunakan metode is null ini untuk mengidentifikasi kolom-kolom yang memiliki nilai yang hilang dan kemudian memilih hanya kolom-kolom tersebut menggunakan log ini dan columns. Lalu selanjutnya yang ini median value dataset. Start root median itu kode untuk menghitung nilai median dari kolom start root dalam dataset. Median ini nilai tengah dalam data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jadi median value akan berisi nilai tengah dari semua nilai yang ada dalam kolom start root. Lalu selanjutnya ada kode
Ini dataset Starcroot. Kode ini mengisi nilai yang hilang dalam kolom Starcroot dengan nilai median dari kolom tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode VILNA dari library Pandas, di mana parameter median value digunakan sebagai nilai yang akan menggantikan nilai yang hilang. Dengan melakukan ini, nilai-nilai yang hilang dalam kolom Starcroot telah diisi dengan nilai median dari kolom tersebut. Lalu selanjutnya ada kode ini. Ini bertujuan setelah mengisi nilai yang hilang dengan median, tidak ada lagi kolom yang memiliki nilai yang hilang dalam dataset. Ya, karena ini, hasilnya akan menjadi sebuah data frame kosong karena tidak ada kolom yang dengan nilai yang hilang. Seperti itu. Ini seperti di atas. Ini untuk mengisi nilai yang hilang dengan median sebelumnya. Oleh karena ini, hasilnya akan menjadi sebuah data frame kosong karena tidak ada kolom dengan nilai yang hilang. Nah, ini ada dataset info. Ini isinya ya. Di sini selanjutnya ada kode. Kode ini mengonversikan tipe data kolom Starcroot data string ke float. Ini dilakukan dengan mengonversi kolom Starcroot ke tipe data string terlebih dahulu menggunakan astype str ini, dan kemudian mengonversi kembali ke tipe data float menggunakan astype float. Ini kode selanjutnya. Ini untuk membuat head map dari dataset. Seperti ini. Ini pertama kita menghitung matriks korelasi antar kolom menggunakan metode chord dari Pandas. Lalu kita membuat plot head map menggunakan library Cibron dengan fungsi SNS headmap. Parameter anode true, terus ada parameter Vmax, square, Gmap. Ini membantu untuk memvisualisasikan hubungan korelasi antara berbagai fitur dalam dataset. Ini contoh gambar visualisasinya menjadi seperti ini. Terus di sini ada kode dataset head berisi tabel seperti ini isinya. Ya, di sini ada kode selanjutnya. Kode ini membuat variabel X yang berisi dataset drop tanpa kolom Poisonous. Ini dilakukan dengan menggunakan metode drop dari Pandas untuk menghapus kolom Poisonous dari dataset. Hasilnya adalah dataset baru yang hanya berisi fitur-fitur kolom yang akan digunakan sebagai variabel independen dalam permodelan. Lalu selanjutnya di sini ada kode Y sama dengan dataset Poisonous. Kode ini membuat variabel Y yang berisi target atau label dari dataset yaitu kolom Poisonous. Ini dilakukan dengan mengambil kolom Poisonous dari dataset dan menetapkan ke variabel Y. Lalu variabel Y akan digunakan sebagai target dalam permodelan, sedangkan variabel X berisi fitur-fitur. Ini contohnya hasil dari itu kodenya. Lalu selanjutnya kode ini membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi. Seperti train test split ini dari scikit-learn, variabel independen disimpan dalam variabel X, sedangkan variabel dependent disimpan dalam variabel Y.
Ini contohnya, ini hasil dari kodenya. Lalu di sini ada kode selanjutnya, nilai 1 sama dengan NP range. Ini kode digunakan menggunakan library NumPy untuk membuat array dengan nilai-nilai tertentu. Seperti ini array-nya, dan ini isi array-nya. Lalu kode selanjutnya, ini untuk menentukan himpunan parameter yang akan dieksplorasi dalam pencarian hiperparameter. Untuk model decision tree menggunakan grid search CV. Dan ini kode untuk membuat pipeline untuk pemodelan menggunakan decision tree classifier. Pipeline ini terdiri dari satu langkah, yaitu menggunakan kelas decision tree classifier sebagai modelnya. Lalu di sini ada kode selanjutnya, Ori classifier DT. Kode ini membuat objek grid search CV untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk model decision tree classifier. Lalu selanjutnya di bawahnya ada ini kode untuk melatih model decision tree dengan menggunakan data latih X-train dan Y-train menggunakan metode fit dari objek Ori classifier DT yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada kode selanjutnya. Ini kode untuk mengembalikan estimator terbaik yang ditemukan oleh grid search CV selama pencarian hyperparameter. Lalu selanjutnya ada kode mencetak nilai terbaik untuk setiap parameter yang telah ditentukan dalam parameter DT selama pencarian hyperparameter. Ini hasilnya. Lalu kode ini untuk menghitung dan mencetak metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall untuk model decision tree classifier yang dilatih dengan parameter terbaik pada data latih X-train dan Y-train dan diuji pada data uji X-test dan Y-test. Ya, ini seperti ini hasilnya. Lalu kode terakhir di sini ada SNS headmap bla 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 bla. Ini kode membuat plot headmap untuk confusion matrix dari model decision tree yang diuji pada data uji X-test dan Y-test. Ini gambarnya, hasilnya. Baik, seperti itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.